Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program kita Women Ministry Shema Adonai. Seperti pada luar biasanya, para perempuan kita bisa belajar dari mutiara-mutiara firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Baik, kita akan memulai dengan doa pembukaan. Silakan Ibu Deborah akan membuka di dalam pembukaan program kita pada pagi ini. Baik, mari kita mohon hikmat pertolongan dari Tuhan supaya kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini segala kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh tersambung, boleh terhubung satu dengan yang lain Tuhan melalui online. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau mau menyatakan itu bagi kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri hikmat kepada kami, pengertian, supaya kami boleh memahami apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Kau memberkati Ibu Grace sebagai pembicara pagi hari ini. Tuhan menolong dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga setiap perkataan firman-Nya itu semua datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami rindu pagi hari ini boleh banyak hati yang disentuh oleh kebenaran-Mu, boleh banyak hati yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan 1 jam 30 menit ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Deborah untuk doanya. Sebelum kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema 38 Tangisan Yusuf yang seri kedua, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dulu kita akan melihat profil pembicara kita untuk kita boleh mengenal lebih dalam pembicara kita Ibu Grace Sumilat. Silakan. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Cara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, Sarjana Musik Gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major, conducting dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Buas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Almond Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987, atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasah Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru.
dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Syariah Alkitab pada tahun 2015 dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Ya, mohon maaf saudara-saudara, teman-teman wanita, maksudnya pelajaran pada hari ini adalah 8 tangisan Yusuf, sesi yang ketiga, bukan sesi kedua. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Grace Humilat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Shalom Bu Grace. Shalom. Silakan Bu Grace untuk menyampaikan firman Tuhan, perenungan bagi kita semua pada pagi ini. Baik, puji Tuhan para perempuan dimanapun Anda berada, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama lagi melanjutkan 8 tangisan Yusuf part yang ketiga. Saya berdoa semoga bisa hari ini selesai, sehingga minggu depan kita bisa beranjak ke materi yang baru. Nah, saya akan share screen di sini. Bagian pendahuluan saya review lagi karena nanti terlalu panjang, jadi saya langsung mengulangi sedikit untuk supaya bisa nyambung ke pengajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar 8 tangisan Yusuf yang pertama, yang kita sebut sebagai tangisan sakit hati. Ternyata luka lama itu ketika dibongkar, enggak membuktikan bahwa waktu yang lama itu bisa menyembuhkan, gitu ya. Lalu kita belajar tangisan sakit hati ini kalau kita pelihara, kita pertahankan, itu akan menghambat penggenapan mimpi kedua, di mana Yusuf sebenarnya diberkati untuk jadi berkat. Tapi kalau hanya berhenti di tangisan sakit hati saja, dia tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, oke. Kalau Yusuf nggak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Lalu kita sampai ke tangisan kedua, yaitu rindu tak sampai. Banyak sekali kerinduan-kerinduan kita yang nggak bisa kita gapai gara-gara ada ganjalan atau sakit hati yang masih kita pelihara. Gitu ya. Oke, tangisan ketiga, minggu lalu kita udah belajar adalah tangisan yang paling keras, yaitu tangisan pengampunan ketika dia mengaku siapa dirinya, ketika dia mau mencoba melihat semua peristiwa nggak enak itu dari sudut pandang kacamata Tuhan, rencana-rencana Tuhan di dalam hidupnya, itu harus ada kematian ego dan itu sangat menyakitkan. Dan tangisan ketiga adalah tangisan titik terkritis dalam hidup Yusuf. Ya, oke, sekarang kita masuk ke tangisan keempat. Ayo kita siapkan hati kita, karena Tuhan mau berbicara lebih lanjut untuk kita sampai kepada tangisan ke-8. Tangisan pertama dan kedua akan semua kita alami, semua orang nggak mungkin ada yang nggak pernah sakit hati, nggak mungkin, semua kita pasti pernah sakit hati ya. Lalu kerinduan tak sampai, semua orang pasti mengalami itu, tetapi tidak semua orang mau memasuki tangisan ketiga. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf mau mengalami tangisan terkeras, kematian ego yang menyakitkan, akar-akar yang semuanya dicabut, dia akan sampai pada tangisan keempat, yaitu tangisan bahagia. Kita lihat Kejadian 45 ayat 14. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Nah, kita lihat di sini, Benyamin itu artinya anak tangan kananku yang mendatangkan bahagia. Artinya ketika dia berhasil memeluk Benyamin yang sangat dirindukannya, itu bisa punya arti rohani. Ada satu kebahagiaan, kerinduan yang bisa kita peluk, bisa kita dekat. Karena apa? Kita sudah memutuskan membuang semua topeng kemunafikan, topeng-topeng kepura-puraan, topeng-topeng peran antagonis yang sangat enak, di mana kita bisa balas dendam secara daging itu begitu enak. Tapi ketika sampai di tangisan ketiga, kita buang. Dia berkata, aku ini Yusuf. Dia ngaku siapa dirinya. Dan oleh karena itulah dia bisa peluk Benyamin. Kalau sebelumnya di tangisan kedua, dia nggak bisa peluk Benyamin. Karena apa? Karena dia masih pura-pura sebagai orang Mesir. Dia nggak ngaku kalau dia itu Yusuf, maka dia
panggil Benyamin yang adiknya itu sebagai anakku gitu ya. Dengan sakit dia panggil anakku, padahal itu adikku. Disinilah di tangisan keempat ini ada tangisan bahagia. Ini tangisan bahagia ini akan kita raih kalau kita sudah melewati tangisan ketiga. Jangan harap Yusuf itu bisa memeluk Benyamin kalau dia masih menjadi pribadi Mesir, pribadi orang Mesir yang membalas dendam kepada kakak-kakaknya secara terselubung. Nggak mungkin dia panggil Benyamin sendiri, aku ini Yusuf tapi jangan bilang sama kakak-kakak ya. Itu tidak mungkin, dia akan hidup dalam sandiwara selamanya. Nggak bisa memeluk Benyamin dengan bebas di mana saja. Tapi saat ini dia bisa peluk Benyamin di depan kakak-kakaknya karena dia udah ngaku bahwa aku ini adalah Yusuf. Untuk mengaku bahwa aku ini ada Yusuf, dia harus melepaskan pengampunan. Ambil satu keputusan untuk mengampuni. Jadi tangisan keempat ini nggak bisa digantikan dengan kemewahan istana. Maksudnya walaupun dia udah tinggal di istana yang mewah, istana yang megah, bajunya pun setiap jam mau ganti baru juga bisa. Zaman sekarang sepatunya itu mungkin yang bermerek-merek ya kan. Tinggalnya di istana yang mewah itu nggak bisa digantikan dengan semuanya. Kerinduan dia untuk memeluk Benyamin itu nggak usah peluk Benyamin, yang penting kamu hidupmu sekarang udah nikmat, udah sukses, oke kan? Nggak bisa nggak oke. Karena kerinduannya akan Benyamin itu ditahan selama 22 tahun. Jadi kalau kita bertahan hanya di tangisan sakit hati, tangisan rindu tak sampai, akhirnya kalau kita tidak mau melalui yang namanya tangisan pengampunan, kita akan gagal untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Karena apa? Karena di dalam tangisan keempat ini ada kerinduan, ada cita-cita, ada yang kita doakan bertahun-tahun itu digenapi setelah kita rela mengampuni. Wow, luar biasa ya. Bayangkan kerinduan sama adiknya yang kira-kira ditinggal itu dia usia 6 tahun. Cek ulang dalam hidup kita. Ada nggak kerinduan-kerinduan kita yang belum tergapai? Ada nggak angan-angan kita yang belum tercapai? Ada nggak janji-janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita? Ada nggak air mata kita yang masih menetes, belum terhapus, belum ada jalan keluar? Ada nggak kayak semacam kayak dambaan yang kita dambakan gitu loh, kok belum dapat, kok belum breakthrough gitu, kok belum mengalami terobosan nih, apa ya? Kemungkinan itu karena ada air mata ketiga, air mata pengampunan yang belum kita lepaskan, sehingga kita nggak bisa sampai di air mata keempat, yaitu air mata bahagia. Di Perjanjian Baru dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar salah satunya adalah orang yang mau mengampuni. Selama kita masih simpan kepahitan, selama kita masih simpan dendam, selama kita masih simpan sakit hati, selama kita masih memelihara trauma masa lalu, nggak mau sembuh, kita sayang-sayang itu trauma menjadi harta yang terindah gitu ya. Sakit itu ternyata enak gitu ya. Kita sayang-sayang itu ya, kita simpan di laci, kita kunci, hanya kita yang tahu ya. Pelayanan jalan terus, seolah-olah semuanya everything okay. Di pandangan orang semuanya okay. Tapi ternyata ada satu yang nanah yang belum dibongkar, yang belum diobati, yang belum disembuhkan. Nah, itu menjadikan kita tidak bisa digolongkan sebagai orang benar. Orang benar itu ada dua macam. Pertama, dibenarkan oleh kuasa salib Yesus. Itu semua kita adalah orang yang dibenarkan. Tapi orang benar adalah orang yang mengejar kekudusan. Tidak hanya cukup dibenarkan oleh salib Yesus, tetapi hidup mengejar kekudusan, karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Salah satu ciri kekudusan adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan orang lain itu adalah akar pahit, itu adalah dendam, itu adalah dosa, itu adalah kepahitan, itu adalah tidak mau mengampuni. Itu adalah tidak mau melupakan. Kesalahan orang lain malah disimpan jadi harta, padahal itu adalah sampah. Wow. Kita lihat, kita masuk ke tangisan kelima. Tangisan kelima sama dengan tangisan keempat, 5, 6, 7. Kalau 8 beda lagi. Jadi tangisan keempat, 5, 6, 7 tidak bisa kita alami kalau tidak melewati tangisan ketiga, yaitu pengampunan.
Kalau tangisan sakit hati dan tangisan rindu tak sampai, itu semua orang mengalami. Tapi untuk breakthrough menuju tangisan ke 4, 5, 6, 7, itu harus lewat yang namanya tangisan ketiga. Ini nggak bisa di-skip, nggak bisa kita lompati. Setelah kita mencapai tangisan bahagia, ada tangisan kelima, yaitu tangisan pemulihan. Kita lihat di Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Perhatikan ya, yang paling penting itu justru frase yang kalimat yang kedua. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Perhatikan Kejadian 45 ayat 1. Ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Perhatikan ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Perhatikan ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Perhatikan, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Perhatikan ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Artinya karena mereka takut, karena mereka gemetar, itu mereka berdiri jauh-jauh dengan kakinya bergemeratukan. Ya, saya membayangkan degup jantung mereka berdetak lebih cepat, lutut mereka bergemeratukan, mereka rasanya langsung lemes, rasanya kayak mungkin mau langsung pingsan, nggak gitu ya. Bayangkan orang yang begitu jahat sama mereka selama ini, ternyata adik mereka itu belum ngaku lah. Kalau sekarang udah ngaku, apa nggak lebih parah nih keadaan kita nanti? Kita akan digoreng ini ya kan. Jadi mereka ketakutan. Lalu Yusuf berkata, marilah dekat-dekat. Lalu perhatikan ayat 4. Maka mendekatlah mereka. Mereka udah berdiri dekat karena ini perintah seorang Mangkubumi ya, siapa yang berani melanggar ya kan. Mereka berdiri dekat-dekat, tapi selama Yusuf panjang lebar memperkenalkan dirinya dan menceritakan kehendak Allah bagi hidup keluarga mereka dan seterusnya itu, mereka tetap kaku, dingin, nge-freeze. Ada sesuatu yang nggak bisa jebol, ada satu hubungan yang kaku di situ. Tapi perhatikan, setelah Yusuf di ayat 15 mencium semua saudaranya dengan mesra, ia menangis sambil memeluk mereka. Perhatikan, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Artinya panjang lebar Yusuf memperkenalkan dirinya, melihat dari sudut pandang Allah dan sebagainya panjang lebar dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-13, menyuruh papanya datang dibawa ke sini dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak komentar apapun, nggak berkata, oh ya oke, baiklah Yusuf, nggak ada kata-kata apapun. Tapi setelah Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, setelah Yusuf menangis sambil memeluk mereka, baru mereka tuh bercakap-cakap ya, percakapannya nggak ditulis di Alkitab ya, apa mungkin, oh jadi selama ini kamu Yusuf Tode, oh ampun gimana kabar kamu, gitu ya, mungkin mereka mulai ngobrol permukaan gitu ya, berapa anakmu, istrimu mana, pengen kenal dong seperti apa, istrimu orang Mesir ya, dan seterusnya, baru mereka tuh ngobrol. Nah kita lihat, makanya saya namakan tangisan kelima itu icebreaker tears, artinya tangisan pemecah kebekuan. Kalau dia menangis bersama dengan Benyamin, nggak ada itu pemecah kebekuan, karena itu cuma melampiaskan rasa kangen. Tapi kalau pemecah kebekuan icebreaker tears ini ada sesuatu hal yang membeku di situ yang perlu dicairkan. Yusuf harus mengambil keputusan untuk dia yang memulai mencium mereka dulu. Kalau dia mencium Benyamin, mah itu wajar, itu tangisan rindu kakak dan adik. Semua orang pasti bisa. Tapi kalau mencium dan memeluk, menangis, mencium dengan mesra kakak-kakaknya yang jahat sama dia, itu nggak gampang loh. Kalau orang kepahitan tuh maunya nggak ketemu lagi, maunya buang muka, maunya menghindar gitu ya. Tapi kalau Yusuf dia menginisiasi, dia menginisiatifi untuk dia mulai yang pertama memberikan sentuhan kasih kepada kakak-kakaknya. Dan ketika itu ada icebreaker tears atau ada pemecah kebekuan. Pernah nggak kita tuh ngalami kayak
Di kulkas kita tuh ada semua yang beku-beku. Ayam beku, udang beku, babi beku, sapi beku, sate beku, beku semua. Maka ketika ada tamu datang, terus kita mau masak buat mereka, nggak bisa cepat mateng, nggak bisa segera. Karena untuk kebekuan ini harus butuh waktu dulu, dilumerkan dulu lama gitu ya. Baru setelah itu bisa diolah atau bisa dimasak. Nah seperti itu juga ada berkat-berkat yang beku. Sebenarnya sudah tersedia, tapi itu beku gitu, nggak bisa dicairkan gitu. Karena apa? Karena ada kepahitan yang masih kita tahan. Nah, itu contohnya misalnya kayak gini nih, misalnya nih ya. Saya ini sama Bu Ingrid ini satu tim pelayanan nih di Yayasan Jenius Cara Alkitab saat ini melayani sama-sama di Women Ministry Shema Adonai. Nah, Bu Ingrid menjadi apa namanya moderator, Bu Ingrid menjadi pendoa, Bu Ingrid menjadi pengikut setia gitu ya, bahkan menjadi penanya, pertanyaannya kritis-kritis gitu ya. Wah, saya sangat terberkati sekali dengan Bu Ingrid. Suatu saat, misalnya nih, saya nggak berdoa ya, semoga nggak ya Bu Ingrid, kita regen-regen aja ya. Suatu saat kita bertengkar, bertengkar hebat, saling menyakiti. Gitu. Nah, selama saya belum berdamai, belum mengampuni Bu Ingrid, maka saya akan kehilangan satu kesempatan untuk bekerja sama lagi dengan Bu Ingrid, di mana sebenarnya potensi-potensi Bu Ingrid itu sangat besar. Dia seorang pendoa, dia seorang ibu gembala, dia seorang punya hati gembala untuk jiwa-jiwa. Dia punya banyak pengalaman menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang dibuang dari keluarga karena dia pernah jadi ibu asrama panti asuhan. Nah, ketika saya mengalami tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang anak untuk saya bina di rumah saya nggak punya pengalaman itu. Saya mau tanya Bu Ingrid, Bu Ingrid gimana pengalaman Ibu? Kok anak ini kok suka nyuri ya? Kok anak ini kok suka bohong ya? Gimana sih cara menangani anak seperti ini? Tertutup kesempatan itu. Karena apa? Ada satu apa namanya sesuatu antara saya dengan Bu Ingrid itu saya tidak bisa memetik hal positif dari dia karena ada kebekuan di situ. Tetapi ketika kebekuan ini lumer, maka Yusuf ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga bisa bermanfaat bagi Yusuf. Nggak tahu manfaatnya dalam hal apa ya. Jelas Yusuf kan senang ya kumpul dengan keluarganya lagi dengan penuh kedamaian. Jelas beda dengan kalau berpisah jauh dengan di luar negeri dan sebagainya. Kan pasti ada manfaat juga buat Yusuf. Anak-anaknya Yusuf bisa kenal omnya, bisa kenal sepupunya, bisa kenal kakeknya. Pasti ada manfaat ya. Yusuf juga bisa bertemu reuni lagi sama papanya ya kan. Tapi ketika tangisan kelima ini nggak kita dapatkan, maka ada banyak hal beku yang nggak bisa dicairkan. Wow. Nah, kita lihat Kejadian 46 ayat 16 sampai ayat 20. Kejadian 46 ayat 16 sampai 20. Anak-anak Gad ialah Sifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Ereli. Ini nama-nama anak-anak. Maaf, ini saya kayaknya salah ayat ini ya teman-teman ya. Kita lihat Kejadian 47. Kejadian 47 ayat 1 ya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Lalu berkatalah Firaun pada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Sikap hati Yusuf akan mempengaruhi sikap hati Firaun. Kenapa? Karena kalau Yusuf berkata, Firaun, kakak-kakakku itu sudah datang ke sini, itu jahat. Tahu nggak Firaun? Mereka dulu tuh menjual aku sebagai budak loh. Kurang ajar loh mereka itu. Bagaimana kalau kita penggal mereka? Kita sulakan mereka di tiang-tiang. Maka Firaun yang ikut aja. Oh, itu orang yang bikin kalian kesel, kamu kesel ya. Udah nggak apa-apa, penjarakan aja mereka. Ya udah, bunuh aja, kasih hukuman mati, penggal aja.
Tapi ketika Yusuf sikap hatinya sudah sampai kepada tangisan icebreaker tears atau tangisan pemulihan, maka ketika Yusuf bertanya kepada Firaun berkata, saudara-saudaraku udah datang ke sini. Ya udah, gosip. Baik. Karena Yusuf kepahitannya tuh nggak keluar, nggak bilang sama si Firaun ini, oh mereka tuh jahat loh, gini-gini. Enggak ada kata-kata seperti itu. Karena apa? Sudah melewati tangisan pemulihan, icebreaker tears, semua kekakuan di antara mereka sudah lumer. Ketika ada satu kebaikan, ketika ada satu kemesraan, ketika duduk diam dengan rukun, maka Tuhan kirim berkat, yaitu tanah Goshen. Tapi kalau bayangkan kalau Yusuf masih marah, nggak mau lepaskan tangisan ketiga, dia masih dendam, maka Yusuf itu bukan mendatangkan tanah Goshen buat kakak-kakaknya. Bisa-bisa mendatangkan penjara atau hukuman mati buat mereka. Karena dia itu kan anak buahnya Firaun yang sangat berharga bagi Filistin. Bagi Mesir, sorry. Dia itu adalah orang yang sangat berharga bagi orang Mesir. Ya, coba kita lihat Kejadian 45 ayat 9. Ini ayat yang sangat penting. Kejadian 45 ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Dia itu jadi tuan loh di Mesir. Kita maju ke ayat 8, mundur ke ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Artinya Firaun tuh mungkin lebih tua umurnya, tapi menganggap Yusuf sebagai bapaknya. Jadi hubungan Firaun dengan Yusuf tuh tidak cuma sebagai raja dan wakilnya, tapi sebagai bapak dan anak. Bukan Firaun jadi bapak, Yusuf jadi anak, kebalik ya. Firaun itu menganggap Yusuf bapaknya. Artinya Yusuf itu sebagai orang yang dihormati orang Firaun jadi seperti bapaknya. Ngomong apapun akan dituruti. Akan ngomong, Firaun, kakak-kakakku yang jahat itu datang, bagaimana kalau kita tumpas mereka? Ayo, pasti gitu ya. Tapi kakak-kakakku datang, mereka peternak gitu ya. Kasih tanah terbaik. Oke, siap, tanah terbaik gitu. Luar biasa kan? Akhirnya Yusuf bisa menjadi saluran berkat bagi keluarganya. Terbukti di Mazmur 133, kalau kita duduk dengan rukun, Tuhan perintahkan berkat. Dan berkat untuk orang Israel itu apa? Goshen, tanah terbaik. Wah, luar biasa ya. Kalau Yusuf mau melepaskan icebreaker tears, mau memeluk kakak-kakaknya, tidak cuma mengampuni, tapi mau pulih. Pengampunan dan pemulihan itu dua hal yang berbeda. Pengampunan adalah kita stop sakit hati, tetapi pemulihan itu ada hal-hal yang kaku, hal-hal yang beku, itu dilumerkan, dicairkan kembali. Dan dikatakan, Mazmur 126 ayat 1-2, yuk kita buka ya. Mazmur 126 ayat 1-2. Di situ dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Karena apa? Ketika terjadi pemulihan, itu mulut kita dipenuhi dengan tawa. Itu bukan cuma kebahagiaan biasa, yang kita hanya senyum biasa, senyum. Tapi itu yang namanya pemulihan. Lebih dari hanya sekedar memeluk Benyamin saja. Tapi ada tawa yang lepas ketika mereka dibawa Tuhan ke tanah terbaik, yaitu Goshen. Ada nggak berkat-berkat yang mestinya kita raih tapi mengalami kebekuan, macet? Cek ulang. Jangan-jangan kebekuan, kemacetan itu nggak bisa kita cairkan, lumerkan hanya gara-gara kita nggak mau melepaskan tangisan ketiga. Baik. Saya ada yang lupa ya. Kita kembali ke tangisan ke-4 untuk saya tangiskan. Bagaimana waktu dia meluk Benyamin? Itu adalah tangisan bahagia, itu terharu. Antara nangis itu ada sedihnya, tapi ada bahagianya. Sedihnya karena udah lama 22 tahun nggak ketemu, bahagianya karena saat ini bisa peluk. Jadi ini nangis atau ketawa nggak jelas gitu ya.
Kita akan coba ya, saya akan coba mencoba tangisan ketiga itu seperti apa ya teman-teman. Seperti ini. Adekku, saya agak kangen banget deh. Saya agak kangen banget deh. Kangen banget deh, gimana kabarmu deh? Kira-kira kayak gitu ya? Antara nangis tapi kok ketawa, antara ketawa tapi kok nangis gitu ya. Tangisan bahagia itu kayak gitu. Dinamakan orang-orang adalah terharu. Nah, itu namanya tangisan terharu gitu. Oke, tangisan pertama sakit hati, rindu tak sampai, pengampunan, bahagia. Tangisan kelima adalah tangisan pemulihan ketika dia peluk kakaknya satu-satu. Saya akan praktekkan ya, tapi nggak mungkin harus sampai 10 kakak ya kan. Nanti kelamaan ya, saya paling 1 atau 2. Kak Robin, maafin aku ya Kak. Maafin aku ya Kak, aku kerjain kakak kemarin. Maafin aku ya Kak. Iya Kak, iya aku maafin. Iya Kak. Oh, kasih maafin aku ya Kak. Aku tahu, aku balas dendam ke mereka. Iya, udah aku lupakan, udah Kak, udah nggak usah bilang yang itu lagi, udah lama aku lupain Kak. Aku udah berusaha ngelupain semuanya Kak. Kira-kira kayak gitu ya, satu-satu meluknya, 1 per 1. Di Alkitab nggak ditulis dia peluknya rame-rame, nggak seru. 1 per 1 ya. Tangisan ke-6 ya, kita akan lihat sekarang tangisan ke-6 ya. Oke, tangisan bahagia saya praktekkan. Tangisan pemulihan sudah saya praktekkan. Oke, sekarang kita masuk tangisan ke-6. Kejadian 46 ayat 29. Kejadian 46 ayat 29. Di situ dikatakan, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Saya sebut tangisan ini tangisan mujizat, itu nyata. Kenapa? Yusuf nggak nyangka banget kalau papanya masih hidup. Taunya dari mana? Setiap ketemu kakaknya beli gandum, dia selalu bertanya, masih hidupkah ayah kalian? Masih hidup nggak ayah kalian? Itu berkali-kali ditanyakan oleh Yusuf. Karena apa? Yusuf kayak, masa sih papaku masih hidup, umur berapa dia sekarang? Nanti kita lihat ya matematika Alkitabnya ya. Lalu papanya sendiri nggak nyangka kalau Yusuf itu masih hidup. Maka waktu perjalanan pergi ke Mesir itu sampai Tuhan itu berbicara kepada Yakub untuk kamu jangan ragu-ragu untuk pergi ke Mesir. Nanti Yusuf yang akan menutupkan mata kelopak matamu waktu kamu meninggal. Sampai harus diteguhkan oleh Tuhan baru Yakub itu berangkat. Kenapa? Karena Yakub pun nggak percaya kalau dia bakal ketemu Yusuf. Makanya ini kita sebut mujizat itu nyata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Apa yang nggak pernah lihat mata, apa yang nggak pernah didengar telinga, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, itu nggak mustahil untuk Tuhan nyatakan. Ya, itu nggak mustahil untuk Tuhan nyatakan. Kadang-kadang tuh kalau Tuhan udah buka pintu tuh terlalu lebar bukanya. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi sama saya gitu, anaknya cari pekerjaan, nggak cuma 1, dibuka berapa pilihan dia tinggal pilih. Sama kayak di yayasan kami, laptop yang saya pakai udah 7,5 tahun tuh rusak. Saya berdoa, akhirnya dibetulkan suami saya bisa. Tapi anehnya, walaupun laptop saya udah bener, tetap Tuhan kasih baru. Sehingga laptop saya bisa untuk anak putri saya. Itu sesuatu yang nggak terpikirkan. Pikir saya ya laptop saya udah bener, nggak akan Tuhan kirim yang baru. Tetap Tuhan kirim yang baru dari Singapura.
Nah, itu yang namanya mujizat itu nyata. Kemarin anak saya telepon, kemarin malam saya udah ngantuk sekali, jam setengah 12 malam kali dia teleponnya dari Surabaya. Papa, mama, aku diajak temanku berlibur ke luar negeri sambil cari peluang kerjaan di sana, bla 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 bla. Gimana, papa, mama setuju apa enggak? Terus saya bilang gitu, beriman, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa, kamu lihat, mama dapat komputer baru dari Singapura. Dia kaget. Dari mana, mak? Komputernya kayak apa, mas? Speknya apa, mak? Ceritain semua sama dia. Kamu beriman, kamu percaya, kamu mau keluar negeri, doa, minta berkat sama Tuhan. Sekian juta, doa, nggak ada yang mustahil. Nah, mujizat itu nyata adalah hal-hal yang nggak kita pikirkan, kayaknya itu nggak mungkin itu terjadi. Sekarang kita lihat ya. Usia Yakub saat meninggal itu 147. Ada catatan di Alkitab bahwa Yakub itu tinggal di Mesir selama 17 tahun. Artinya, saat pertama kali berjumpa Yusuf, itu berarti umurnya 130. Karena kan berjumpa Yusuf lalu tinggal di Mesir 17 tahun, terus meninggalnya umur 147. Berarti pertama kali nangis di tangisan yang ke-6 ini, usia Yakub udah 130, bayangkan aja. 130 itu udah tua banget loh. Udah tua banget 130 itu. Nah, sedangkan Yakub itu terpisah dari Yusuf selama 22 tahun. Karena Yusuf kan bermimpi di umur 17. Yusuf jadi raja umur 30. Berarti kan 13 tahun, ditambah 7 tahun kelimpahan, ditambah itu adalah tahun kedua kelaparan. Berarti kan totalnya 22. Berarti pada saat Yakub terpisah dari Yusuf tuh umurnya 130 dikurangi 22, 108. Nah, pada saat umur 100 pada saat Yakub umur 108 tuh umurnya Yusuf 17 saat itu. Sehingga Yakub itu memperanakan Yusuf saja umurnya sudah 91. Makanya Yusuf dan Benyamin itu anak yang sangat disayangi karena dilahirkan di usia tua. Itu beneran, umur 91 kalau kita hitung. Lalu pada saat Yusuf bermimpi usianya 17. Saat Yusuf bertemu dengan ayahnya lagi, umurnya 39. Karena 22 tahun kemudian baru ketemu kan. Dan dia diberi kesempatan merawat ayahnya selama 17 tahun. Sehingga usia Yusuf saat ayahnya meninggal 56. Di usia 56 ayahnya meninggal. Di usia 39 dia bertemu dengan ayahnya lagi. Padahal pertemuan terakhir ketika dia umur 17 tahun. Di umur 17 itu ayahnya berusia 91. Berarti 22 tahun kemudian ayahnya udah umur 108. Bayangkan itu. Di umur 108 dia terpisah dari ayahnya. Ketika bertemu lagi dengan ayahnya, itu berarti ayahnya udah umur 130. Bayangkan itu. Pasti Yusuf mengira ayahnya pasti udah mati nih. Aku nggak bisa memeluk ayahku nih. Tapi ternyata enggak. Yakub pun nggak nyadar kalau dia bakal bisa ketemu Yusuf saat itu usianya udah 130 tahun. Wow, ternyata masih diberi kesempatan Tuhan tinggal di Mesir, bertinggal bersama-sama Yusuf 17 tahun lamanya di negeri yang sama, sampai dia menutup mata di umur 147. Itu yang namanya tangisan mujizat itu nyata, adalah tangisan yang paling lama, karena nggak nyangka banget bakal ketemu. Saya akan praktekkan tangisan mujizat itu nyata kira-kira seperti ini. Jadi saya nggak mungkin selama mungkin ya, kan di Alkitab dikatakan di bahu ayahnya. Wow, bahu itu memang tempat yang paling enak untuk menangis ya. Bahu itu adalah tempat untuk kita bersandar ya. Makanya lambang pemerintahan ada di atas bahu Yesus ya. Karena disitulah kita bisa mengadu. Yesus adalah gembala yang terbaik, yang tempat kita mengadu, tempat kita curhat gitu ya. Wow, luar biasa ya. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang nggak pernah timbul dalam hati kita, nggak pernah kita bayangkan, itu Tuhan sanggup lakukan. Kita lanjut ke tangisan ke-7. Kejadian 50 ayat yang pertama. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia.
Tangisan ketujuh adalah tangisan ketika ayahnya mati. Ayahnya meninggal dunia. Ayahnya dipanggil Tuhan pulang ke surga. Disitulah Yusuf menangis. Saya sebut tangisan ini sebagai tangisan anak sulung. Kenapa begitu? Karena kita akan lihat di 1 Tawarik 5 ayat 1-2. Apakah bisa minta tolong kesediaan Ibu Deborah membacakannya? Ya sudah saya terterakan di layar. 1 Tawarik 5 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Perhatikan di sini. Saya waktu baca ayat ini sangat kaget. Karena pada saat saya puluhan tahun mendapatkan 8 tangisan Yusuf, ini asalnya saya meneliti materi untuk sekolah minggu sebenarnya. Tapi ketika saya membuat agenda diary Yusuf dari dia lahir sampai mati, saya nemukan, di sini Yusuf nangis, di sini nangis, di sini nangis, gitu kan. Waktu saya meneliti tentang tangisan ketujuh ini, saya mendapat tangisan anak sulung. Saya sebenarnya belum menemukan 1 Tawarik 5 ayat 1-2 ini. Tapi berapa tahun kemudian, ketika saya mengkhotbahkan khotbah lain tentang Yusuf, saya ketemu ayat ini. Disebut tangisan anak sulung itu ada ayat pendukungnya di 1 Tawarik 5 ayat 1-2. Ruben kehilangan hak kesulungan karena dia melanggar kesucian petiduran ayahnya, di mana dia berselingkuh dengan gundiknya ayahnya. Lalu hak kesulungan itu jatuh kepada siapa? Kepada Yusuf. Hak kesulungan, berkat kesulungan, ya. Kalau Yehuda memang melebihi saudara-saudaranya, tetapi hak kesulungan itu turun kepada Yusuf. Di mana ayatnya? Di 1 Tawarik 5 ayat 1-2. Jadi garis Mesias tetap turunnya dari suku Yehuda. Ruben walaupun anak yang sulung karena perzinahan dia kehilangan hak kesulungannya, tetapi berkat kesulungan itu turunnya kepada Yusuf. Walaupun hak kesulungan itu tetap pada suku Yehuda, tetapi berkat double porsi itu turunnya ke atas batu kepala Yusuf. Yang namanya berkat kesulungan itu adalah berkat double portion, berkat double porsi. Luar biasa kan? Berkat double porsinya apa? Dia bisa bertemu dengan ayahnya setelah berpisah 22 tahun, dia bisa merawat ayahnya di masa tua selama 17 tahun di Mesir, dia mendapat doa berkat kesulungan. Kalau kita perhatikan doa berkat untuk Yusuf itu benar-benar banyak ayatnya, panjang. Doa anak-anak bisa mendapat doa berkat double porsi, bahkan anaknya dia Efraim dan Manasya itu juga didoakan oleh ayahnya, di mana keponaan-keponaan yang lain itu nggak ada yang didoakan oleh ayahnya. Memimpin penguburan yang megah di makam yang diinginkan. Dan kalau tidak ada air mata ketiga, tidak mungkin ada berkat anak sulung ini. Tidak mungkin ada doa anak sulung ini. Karena apa? Ketika dia mengaku siapa dia, baru dia bisa datangkan ayahnya kembali ke Mesir. Ketemu sama dia, kembali bertemu dengan dia. Kalau ayahnya nggak mati di Mesir, dia nggak bisa menguburkan ayahnya. Dia nggak bisa dapat doa berkat dari ayahnya. Anak-anaknya Efraim dan Manasya juga nggak bisa dapat doa berkat dari ayahnya. Perhatikan di sini. Jadi Yusuf walaupun bukan anak sulung, kalau dari beberapa istri ya, dia bukan anak sulung, dia anak sulung di ibunya sendiri, di yang mama kandungnya sendiri. Tapi kalau dalam keluarga besar, dia sama sekali bukan anak sulung. Ruben hilang berkat kesulungannya. Yehuda sebagai hak kesulungan dapat. Tapi berkat kesulungan, double porsi itu jatuhnya ke atas batu kepala Yusuf. Wow, luar biasa ya. Kita akan lihat, coba doa berkat Yakub untuk Yusuf itu ada di Kejadian 49 ayatnya yang ke 22 sampai ayatnya yang ke 26. Bayangkan berapa ayat tuh? 22, 23, 24, 25, 26. 5 ayat. Dan kalau kita baca doa berkat untuk Yusuf itu yang paling keren. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda.
pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanah dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Wih, luar biasa ya. Terus dia kasihkan kepada Yusuf itu gunung. Ya. Kejadian 48 ayat 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu. Perhatikan, yang namanya berkat kesulungan itu double portion ya, lebih dari saudara-saudaranya. Sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dari pedang dan panahku dari tangan orang Amor. Luar biasa loh Yusuf ini. Keren loh. Ya. Oke, tangisan terlama tadi ketika ayahnya meninggal, ini belum saya tangiskan. Saya akan tangiskan sekarang ya. Bagaimana sih ekspresi dari tangisan anak sulung itu seperti apa waktu ayahnya meninggal? Kira-kira seperti itu ya, ayahnya meninggal, dia sangat mengasihi anaknya yang telah 17 tahun merawat ayahnya di Mesir. Wah, luar biasa, dia dapat double porsi, bisa menguburkan ayahnya dengan penguburan yang mewah, dan dia bisa membawa jenazah ayahnya di makam yang diinginkan oleh ayahnya, yaitu makamnya Abraham, makamnya Sarah, makamnya Ishak, makamnya Rahel, ya kan? Dan saat ini adalah makamnya ayahnya yang sama. Dia bisa bisa memenuhi apa yang diinginkan ayahnya. Seorang anak muda itu paling dia bangga kalau apa yang diinginkan orang tuanya dia bisa penuhi. Wow, luar biasa. Tangisan yang ke-8. Nah, ini beda ya. Tangisan 1 sampai 2 itu semua orang mengalami. Tangisan ketiga itu harus kita ambil. Tangisan keempat itu bahagia, 5 itu pemecah kebekuan, tangisan pemulihan, berkat-berkat yang beku dicairkan. Tangisan ke-6 itu adalah mujizat itu nyata, nggak cuma kebekuan, tetapi terjadi mujizat. Dan tangisan ke-7 itu lebih keren lagi, mujizatnya nggak sekedar biasa, tetapi dalam apa yang spekta, yang double portion, tangisan anak sulung. Tapi tidak berhenti di tangisan ke-7 aja. Tangisan ke-8 nih dia diuji lagi, mau pahit lagi apa enggak. Kalau kakak-kakaknya selama 17 tahun ini udah dipelihara sama dia, udah tinggal di tanah Goshen, udah nggak pernah ada masalah apa-apa lagi, everything okay. Kakak-kakaknya masih percaya apa di ketulusan dia apa enggak. Ternyata setelah papanya udah mati, kakak-kakaknya kirim orang untuk acting, kasih pesan ya. Kejadian 50 ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ini mereka membayar orang ya, bayar orang untuk kayak nyampein pesan gitu ya. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Jelas dia nangislah. Gimana mau nggak nangis? Dia tuh udah tulus mengampuni, udah 17 tahun ini melihara papanya. Setelah papanya meninggal, kok kakaknya masih mempertanyakan dia mengampuni atau tidak? Bukankah mereka sudah ada tangisan pemulihan? Bukankah mereka udah peluk-peluk satu sama yang lain? Bukannya dia udah dengan damai hidup bersama dengan kakaknya 17 tahun ini di Mesir? Sekarang masalahnya apa lagi? Kakak-kakaknya kok masih titip pesan seperti ini? Belum cukupkah bukti bahwa selama 17 tahun ini aku mengasihi kalian dengan tulus? Halo? Maka
Makanya Yusuf, jangan suka acting. Ketika kamu menabur acting, kamu akan menuai acting. Emang ada bener tuh papahnya mereka kasih pesan nanti, Yusuf ampunilah, papa papa berpesan ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan kakak-kakakmu. Padahal papahnya loh nggak pernah pesan apa-apa, nggak ada dicatat di Alkitab. Ya, ampunilah kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Papanya tuh nggak pernah pesan apa-apa. Ini ya, ayat 16 ya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ada nggak ada? Kalau udah mati, wah Yusuf bisa balas dendam ke kita nih. Ini adalah ujian. Kalau Yusuf nggak dipercaya ketulusannya, dia mau pahit hati lagi nggak? Kalau dia udah melepaskan pengampunan dengan kesungguhan karena dia takut akan Tuhan, memilih keputusan yang benar, dia masih nggak dipercaya nggak? Kalau ternyata itu terjadi lewat titip pesan, lewat acting kakaknya ini, dia mau pahit hati lagi nggak? Itu adalah tangisan ujian. Kenapa kok nggak cukup 7 tangisan? Kok harus 8? Karena tangisan ujian ini penting. Karena apa? Banyak kali bukan banyak, ada 1 kali Petrus tanya sama Tuhan Yesus, Yesus kalau mengampuni orang terus berapa kali? 7 kali lah. Tuhan Yesus bilang 70 kali, 7 kali. Itu artinya walaupun orang itu kesalahannya sama lagi, udah bertobat, udah minta maaf, besok mulai lagi kesalahan yang sama, orang yang sama, kasus yang sama. Kok ya gak bertobat sih gitu ya. Kita kadang-kadang gemes gitu ya. Mbak ya kesalahan di area yang lain, ini yang sama lagi, ngegemesin banget gitu kan. Nah, itu kita masuk ke tangisan ke-8. Kalau tangisan kita 8 ini gagal, maka kita balik ke tangisan 1 lagi, tangisan sakit hati. Balik lagi ke berputar-putar di tangisan kedua, rindu tak sampai. Tapi kalau tangisan ke-8 kita lulus, itu dianggap sama dengan tangisan ketiga. Langsung nyambungnya ke 4, 5, 6, 7 gitu. Tapi kalau tangisan 8 ini kita gagal, ini sama balik tangisan 1 lagi, berputar-putar 1, 2, sakit hati, rindu tak sampai, sakit hati, rindu tak sampai. Tapi kalau di tangisan 8 ini kita lulus, dijahati lagi, disakit hatiin lagi, diperlakukan tidak dipercaya, dan lain sebagainya. Di tangisan ketiga, kita balik ke tangisan ketiga, mengampuni, nggak apa-apa. Setelah itu ada tangisan bahagia, ada tangisan pemulihan, icebreaker tears, ada tangisan mujizat itu nyata, ada tangisan anak sulung, double porsi, luar biasa ya. Makanya, jangan suka acting Yusuf, maka kau akan menuai acting. Ya. Nah, pengampunan itu akan mendatangkan ketenangan hati. Apa reaksi Yusuf ketika kakak-kakaknya bikin acting seolah-olah ayahnya berpesan begini. Kita lihat di ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Dia paham kakak-kakaknya ini kejahatannya terlalu nemen, terlalu berat, kejahatannya terlalu parah. Sehingga mereka itu wajar kalau mereka takut kalau papa meninggal. Oh, Yusuf selama ini berbuat damai sama kita karena sungkan sama papa, karena nggak enak sama papa ya kan. Nanti apa kata papa kalau kita nggak rukun, tapi begitu papa meninggal, pasti Yusuf ini langsung akan balas dendam sama kita. Yusuf bisa mengerti cara berpikir mereka. Oleh karena itu yang Yusuf lakukan setelah mereka acting, panggil orang untuk kasih pesan gini-gini bla bla bla, Yusuf bilang apa? Yusuf menghiburkan dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Pengampunan yang tulus di tangisan ke-8. Ketika ada orang yang sama, melakukan yang sama lagi, kejahatan yang sama kepada kita, respon kita marah 2 kali lipat lebih parah dari yang dulu, ataukah justru menenangkan, justru membawa adem, menenteramkan. Oleh karena itu kita bisa cek, kita ini jadi orang yang makin lembut atau yang makin kasar, makin lembut atau yang makin keras, makin lembut atau yang makin berbelas kasihan atau yang makin pemberang kayak gitu. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, orang yang punya visi ilahi, dia tidak akan mudah kepahitan, tidak akan mudah jatuh terperosok di tangisan ke-8. Tangisan ke-8 dia adalah tangisan ketiga, bukan tangisan pertama.
Tangisan ke-8 dia, tangisan ujian membawa dia kepada tangisan pengampunan, bukan tangisan sakit hati lagi. Kita lihat Kejadian 50 ayat 20-21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Yusuf gagal di tangisan ke-8, dia akan bilang sama kakak-kakaknya, udah nggak usah bicara soal kehendak Tuhan. Silakan kakak pergi angkat kaki dari sini. Tidak ada tanah Goshen lagi buat kakak-kakak. Minggir, jangan ganggu aku di sini. Pakai bawa acting segala, pakai pesan papa apa segala, papa aja nggak pernah ngomong apa-apa sama aku kok. Kakak nggak percaya kalau selama ini udah aku ampuni. Ya udah kalau seperti itu, kalau udah nggak percaya lagi, pergi dari sini. Wah, itu ya maksudnya lakukan itu ya. Tapi karena dia tidak jatuh menjadi tangisan pertama, tapi dia skip tangisan ke-8 yang menjadi tangisan ketiga, dia berkata gini, ya udah, kalian memang merekakan kejahatan, tetapi aku tetap mau stay pada kehendak Tuhan, bahwa aku dipakai Tuhan untuk memelihara hidup kalian. Kembali Yusuf memandang suatu peristiwa yang melukai, menyakiti itu dari sudut pandang kacamata Tuhan. Wow. Nah sekarang kita lihat, ini sudah tangisan ke-8 Bu Grace, tapi kenapa kok slide-nya masih ada? Karena masih ada buntutnya yang lebih keren lagi. Oh, di balik tangisan ke-8 ini ada apa gitu ya. Oke. Tangisan ketiga itu terjadi waktu ada tahun kelaparan tahun kedua di catatan kita. Kejadian 47 kita lihat ya. Kejadian 47 ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Itu adalah satu perikop yang di LAI diberi judul Tindakan Yusuf. Ya, jangan lupa ya. Sama LAI diberi judul Tindakan Yusuf. Kapankah terjadinya tindakan Yusuf ini? Jadi ini ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Antara perpindahan 7 tahun kelimpahan dengan menuju 7 tahun kelimpahan, secara nalar kita, secara apa itu logika kita, mestinya ada perpindahan tahun kelimpahan menuju tahun kelaparan, harusnya adanya tindakan Yusuf ini. Tindakan Yusuf ini apa sih? Maksudnya bangsa Mesir datang, lalu mereka bawa uang, dapat gandum. Setelah uangnya habis, mereka ternaknya dibawa, ditukar sama gandum. Setelah ternaknya habis, mereka bawa tanahnya mereka jadi milik Firaun, digantikan dengan gandum. Setelah tanah semua jadi milik Firaun, kelaparan masih berlangsung, gandum mereka udah habis, mereka udah nggak punya uang, nggak punya ternak lagi yang mau dijual ke Firaun, nggak punya lagi tanah, terus mereka jual diri mereka, jadi seluruh rakyat Mesir itu jadi punya Firaun gitu ya. Itu idenya Yusuf mendapat ide-ide seperti itu tuh justru setelah kakak-kakaknya datang kali kedua. Baru ada yang namanya tindakan Yusuf ini. Perhatikan ya, tindakan Yusuf itu adalah di Kejadian 47 ayat 13 sampai ayat 26. Padahal peristiwa Yakub datang, lalu mereka dapat tanah di Goshen, itu di Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Jadi tindakan Yusuf itu datangnya di 7 tahun kelimpahan, 2 tahun kelaparan, kakaknya datang pertama, belum mengampuni, belum ada tindakan Yusuf. Kakaknya datang kedua, Yusuf mengampuni, belum ada tindakan Yusuf. Setelah papahnya datang, kenalan nama Firaun, lalu dapat tanah Goshen, tinggal menetap. Disitulah baru Tuhan bukakan hikmat tindakan Yusuf. Yang maksudnya uang, habis uang ternak, habis ternak tanah, habis ternak orang, habis ternak tanah, habis tanah orang, semua orang Mesir itu jadi miliknya Firaun ya. Itu Tuhan bukain itu. Masa kelimpahan tanpa batas itu adalah setelah Yusuf melepaskan pengampunan, melepaskan pemulihan, ada tangisan bahagia, ada tangisan pemulihan, ada tangisan mujizat itu nyata, ada tangisan anak sulung. Sebelum ini belum tangisan anak sulung ya, mujizat itu nyata tuh double porsi ya, maksudnya mujizat itu nyata sesuatu yang nggak disangka-sangka itu terjadi ya. Setelah itu baru ada tindakan Yusuf ini. Artinya kalau Yusuf tadi sudah saya bacakan bahwa Firaun itu menganggap dia sebagai bapaknya, berarti semua harta Firaun itu jadi milik Yusuf juga enggak?
Firaun tuh menganggap Yusuf sebagai bapaknya. Tadi udah kita baca ayatnya ya, Kejadian 45 ayat 8 ya. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Artinya kalau Firaun tuh menganggap Yusuf bapaknya, padahal semua uangnya orang Mesir sudah jadi punya Firaun. Semua ternaknya orang Mesir jadi punya Firaun. Semua tanah-tanahnya orang Mesir jadi punya Firaun. Bahkan si orang Mesir itu sendiri jadi milik Firaun, ditukar dengan gandum. Berarti hartanya Firaun itu gimana cara ngitungnya? Saya itu menganggap itu tidak terhitung. Itu tidak terbatas, unlimited, tidak ada batasnya. Orang itu mau dihargai berapa satu orang, berapa miliar? Ayo. Nah ini seluruh rakyatnya, ayo. Berapa itu harta kekayaannya Firaun? Nggak bisa terhitung. Itu juga jadi milik Yusuf, karena Yusuf aja dianggap seperti ayahnya sendiri. Luar biasa nggak? 80 tahun masa Yusuf memerintah, makin bertambah banyak. Ada satu kelimpahan tanpa batas. Bahkan setelah kelaparan itu berakhir, Yusuf masih memerintah selama 80 tahun. Jangan dipikir Yusuf itu udah selesai masa kelaparan, ya udah. Enggak loh. Dia masih memerintah selama 80 tahun berikutnya sampai dia mati. Karena dia tuh hubungannya sama Firaun enggak cuma hubungan biasa, hubungan ayah dan anak. Itulah yang dinamakan kelimpahan tanpa batas. Tapi kita jangan matre ya Bapak, Ibu, Saudara, para perempuan. Kelimpahan tanpa batas bukan berarti, wah kita semua akan jadi konglomerat, wah kita semua akan jadi orang kaya-kaya gitu. Bukan. Kelimpahan tanpa batas itu adalah keselamatan yang nggak bisa terbeli, kerukunan yang mahal harganya, damai sejahtera dan sukacita, kesehatan yang Tuhan berikan, kesempatan bisa melayani Tuhan, kerukunan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, talenta-talenta yang Tuhan percayakan, rema-rema yang Tuhan bukakan. Wah, itu kelimpahan tanpa batas, itu luar biasa. Mau nggak kita diberkati? Kita harus mau jadi berkat. Caranya apa? Mengampuni. Sampai di sini materi kita. Seringkali kalau saya khotbah di gereja, bagian yang ini, yang kelimpahan tanpa batas ini, nggak bisa saya sampaikan karena waktunya nggak cukup. Nah, sekarang saya akan tangisan ke-8 belum saya praktekkan. Seperti apa tangisan ujian? Dia udah mengampuni, masih nggak dipercaya. Dia udah baik-baik memelihara kakak-kakaknya, masih dianggap, masih kakak-kakaknya panggil orang untuk acting. Gitu ya. Seperti apa ya kira-kira tangisan sakit hatinya ya? Tangisan ujian ya. Dia mau jadikan itu sakit hati atau mau jadikan itu pengampunan ya? Tangisan ujian. Ya. Seperti ini kira-kira. Kira-kira seperti itu ya, mendem jero kata orang Jawa ya. Mendem jero itu artinya, kayak dalam gitu ya, dalam, udah mengampuni nggak masih nggak dipercaya. Kira-kira seperti itu materi kita hari ini. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Ibu Ingrid. Wah, luar biasa Bu untuk materinya. Teman-teman pasti sangat diberkati dengan materi ini. Terima kasih Bu Grace untuk materinya yang luar biasa. 8 tangisan Yusuf yang sesi ketiga. Kita akan memasuki bagian sesi Q&A. Ini pasti banyak pertanyaan, saya yakin mengenai pengampunan ini dan pemulihan ini. Namun sebelum itu kita akan menyimak beberapa informasi mengenai kegiatan dari Shema Adonai yang paling terdekat saat ini. Silakan. Pada hari ini Sabtu tanggal 20 April pada jam 9 Realita Iman yang akan dibawakan oleh narasumbernya Dr. Retno Kristianti dan moderatornya adalah Ibu Aling. Lanjut.
Disusul pada hari ini juga tanggal 20 April tahun 2024 jam 21 WIB pengajaran mengenai Tamariska yang akan dibawakan oleh Evren Dr. Ferry Hermawan Winoto dengan moderator Ibu Christine. Lanjut. Dan Shema Adonai memiliki program setiap pagi adalah renungan pagi, itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 5.30 WIB pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat-sangat akan memberkati kita semua. Bapak Ibu dapat mengikuti lewat channel YouTube Cahaya Firman. Biarlah setiap kali saudara mengikutinya, mohon subscribe dan like-nya untuk dapat keberlanjutan akan program-program ini, dan saudara akan juga diberikan akan diberikan juga link-link yang keberlanjutan dari setiap program. Jadi sekian pengumuman pada hari ini. Baiklah, kita sudah sampai pada saat yang kita tunggu, yaitu Q&A. Silakan saudara, bagi siapa saja, perempuan-perempuan atau saudara-saudara lain yang ingin mengikuti, silakan memberikan tanda emoji dengan mengangkat tangan. Saya lihat saat ini ada Ibu Deborah Kristi, kemudian maaf, Ibu Deborah Kristi ya. Maaf, saya lihat dulu ya. Ada Ibu Langsung ya Bu Ingrid ya. Ya. Langsung ya bertanya. Silakan Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Silakan Ibu Deborah. Terima kasih Bu Grace sebelumnya buat materi hari ini. Saya mau bertanya Bu, mengapa tindakan Yusuf itu baru terjadi di tahun kedua kelaparan? Tidak terjadi pada saat masa peralihan dari tahun kelimpahan menuju ke tahun kelaparan. Ya, terima kasih. Pada saat saya dibukakan Tuhan Rema tentang hal ini, saya juga sangat kaget sekali. Ternyata Tuhan kasih hikmat Yusuf untuk bagaimana melanjutkan 5 tahun sisanya kelaparan. Itu kan masih tahun kedua kan? Masih ada 5 tahun lagi. Yusuf kan udah menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 sapi-sapi, kerbau-kerbau apa-apa itu ya, 7 binatang yang gemuk, yang kurus, gandum dan sebagainya. Itu Yusuf kan udah menafsirkan tuh ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Nah, masih bersisa 5 tahun kelaparan lagi. Yusuf itu juga nggak tahu mau apa lagi nih, bagaimana caranya orang Mesir supaya nggak kelaparan ini, apalagi yang harus mereka lakukan, karena kelaparan masih lama. Tapi anehnya Tuhan kasih hikmatnya itu justru setelah saudara-saudaranya datang, justru setelah Yusuf melakukan pengampunan. Karena apa? Karena tanpa pengampunan yang ketiga, itu kita seperti kayak mengalami berkat yang mampet, satu berkat yang kayak ada satu aliran yang kayak nggak bisa breakthrough, nggak bisa jebol gitu. Nah, berputar-putar terus saja di sakit hati aja, berputar-putar terus saja di rindu tak sampai aja. Saya membayangkan kalau Yusuf itu semakin menunda untuk dia mengampuni, mungkin tunggu kedatangan yang ketiga, tunggu datangan keempat, kakak-kakaknya beli gandum, habis datang lagi, seandainya kayak gitu ya, dia mau tetap berpura-pura jadi orang Mesir terus gitu ya. Saya yakin akan semakin punah tuh suku Israel, akan semakin banyak yang mati. Karena kan kelaparan tuh hebat pada saat itu. Tapi ketika dia melepaskan pengampunan, itu kayak pintu berkat tuh kayak bendungan gitu loh. Kayak ada sesuatu kayak dijebol itu. Gitu. Ketika jebol, kesumbatannya itu terlepas, terbongkar. Disitulah baru Tuhan kasih hikmat untuk menyelesaikan 5 tahun itu seperti ini. Wah, besar kuasanya. Karena apa? Karena Mazmur 133, kalau kita duduk bersama dengan rukun, Tuhan perintahkan berkat turun. Salah satu berkat untuk Yusuf adalah hikmat untuk bagaimana dia mengelola 5 tahun sisanya. Dan itu terjadinya setelah benar-benar keluarganya hijrah ke Goshen. Bisa aja kalau keluarganya belum datang, Yusuf berubah pikiran ya kan. Waduh,
Kenapa mereka tak suruh ke sini? Bukannya mereka udah jahat sama aku. Kita mau tinggal berdampingan. Sorry aja. Kirim utusan, bakal jangan ke sini. Gitu ya. Nunggu benar-benar datang tinggal di Goshen, baru Tuhan bukain itu bendungannya. Baru Tuhan bukain itu semua sumbatan-sumbatannya. Yusuf dikasih hikmat sama Tuhan. Seperti itu Bu Indah. Saya Bu Deborah, saya yakin itu timingnya itu tunggu sampai tangisan ketiga itu keluar. Ya, dan tangisan ke-5. Kalau sama Yusuf tangisan dengan Benyamin itu mah biasa, semua orang bisa ya. Tapi yang tangisan pemulihan itu, yang icebreaker tears itu yang penting. Seperti itu ya, Bu Deborah. Cukup Bu Deborah ya, saya pikir jelas. Mau diberkati harus mengampuni. Amin. Kunci berkat ya Bu Grace. Iya betul. Oke, kita masuk ke penaja kedua, Sis Indah Luji ya. Silakan Sis. Baik, terima kasih Bu Grace untuk pelajaran pada hari ini, sangat terberkati. Saya mau bertanya Ibu, apa korelasi masa lalu Yusuf dengan tanggung jawab yang beliau lakukan itu sebagai Mangku Bumi atau Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu? Baik, saya akan jelaskan ya. Jadi korelasinya apa masa lalu Yusuf dengan tanggung jawab dia sebagai Mangku Bumi? Jadi ketika dia dijual jadi budak, itu dia dilatih yang namanya kerendahan hati. Dan dia anak kesayangan papi itu. Sekarang jadi budak beda jauh loh ya. Kalau anak kesayangan papi disayang-sayang, dikasih baju yang maha indah, jangan sampai bajunya rusak, jangan sampai bajunya lecek, kena debu, kotor. Sekarang dia harus pakai baju pelayan, harus mau yang menjamah yang kotor-kotor, mungkin mandiin kuda, mungkin mandiin kereta, punyanya Firaun ya kan, ikut bisnisnya dia, jual anggur dan lain sebagainya, bajunya kena noda ini itu gitu ya, kita bandingkan. Di situ dia dilatih kerendahan hati. Ketika di rumah Firaun, dia dipercaya untuk mengatur semua, dia dilatih yang namanya management, to manage, untuk mengatur katanya di Alkitab dituliskan sejak Yusuf ada di rumah Potifar itu, rumah Potifar itu diberkati Tuhan dengan seluruh usahanya. Berarti kan Yusuf juga dilatih yang namanya selain manajemen, dia juga dilatih yang namanya entrepreneurship atau bagaimana mengembangkan usaha, ya kan? Lalu dia digoda oleh istri Potifar, dia dilatih untuk menjaga kekudusan. Wah, dia dilatih untuk berintegritas, untuk punya roh takut akan Tuhan. Seperti itu, ketika dia difitnah, dia dilatih untuk bagaimana tunduk pada yang namanya otoritas. Walaupun dia bisa naik banding, walaupun dia mungkin bisa protes, walaupun dia mungkin bisa bikin pengumuman, aku nggak bersalah, aku nggak layak untuk dipenjara, dia memberontak dan lain sebagainya. Kita nggak ada catatan seperti itu. Dia dipenjara ya dipenjara aja. Itu artinya harga dirinya, egonya itu dibunuh, dimatikan sampai glosor kata orang Jawa gitu ya, sampai rata dengan tanah gitu ya. Nah, lalu di penjara pun dia dipercaya, menjadi orang kepercayaan. Di situ di penjara pun dia dilatih manajemen, dia dilatih leadership, dia dilatih belas kasihan. Karena waktu melihat juru roti sama juru minuman wajahnya berbeda, dia langsung paham, kalian ada masalah apa. Lalu mereka cerita, kami ini mimpi gitu. Coba sih ceritakan mimpi kamu. Yang berikutnya adalah bagaimana dia menafsirkan mimpi orang lain pada saat mimpinya sendiri belum digenapi. Dia kan juga punya mimpi. Dia punya mimpi kan, yang gandum-gandum, bulan bintang, matahari dan bulan. Mimpinya dia sudah digenapi belum? Belum. Tapi ketika ada orang lain bermimpi, dia tidak ragu-ragu menafsirkan mimpi orang lain dulu. Itu bicara tentang taburan. Ketika suatu saat mimpinya digenapi, dia menuai. Jadi dalam masa lalu Yusuf yang begitu pahit, dia dilucuti, dia dimasukkan dalam sumur, dia dijual, dia diperbudak, dia digoda, dia difitnah, dia dipenjarakan tanpa alasan, dia dilupakan oleh sahabatnya di penjara. Itu semua ternyata proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sehingga makanya Yusuf mau masuk dalam kacamatanya Tuhan, semua itu tetap indah. Tapi kalau dia pahit, dia nggak bisa lihat indahnya, dia hanya lihat sakitnya. Tapi ketika dia mengampuni, dia bisa lihat dari kacamata Tuhan. Kak, jangan menyesal, Kak. Karena kalau kakak membawa aku ke sini, itu memang Tuhan udah rencanain supaya aku mendahului kakak. Supaya apa? Kakak terpelihara semua hidup kalian. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bagi saya,
izinkan semua peristiwa-peristiwa yang nggak enak yang diizinkan Tuhan untuk kita lihat dari kacamata Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Walaupun mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang nggak selalu enak. Kayak gitu. Gitu ya. Oke, Terima kasih, Bu. Ya. jelas ya, Sis Indah. Mau berhasil, mau sukses, mau luar biasa, siap diproses, siap sakit. Baik, kita lanjut dengan penanya ketiga yang sudah raise hand, Sis Abigail. Silakan, Sis. Hai, Shalom Ibu Grace. Ya, Shalom Abigail. Di sini saya sangat terberkati sekali dengan pelajaran Ibu Grace pagi hari ini. Sungguh membuat saya merasa ada hal yang baru lagi yang saya dapat pagi hari ini. Jadi saya izin bertanya Ibu, kan sudah ada beberapa yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada beberapa tangisan Yusuf, seperti ada tangisan pemulihan, tangisan sulung, dan lain sebagainya. Jadi saya mau minta tolong, apakah Ibu Grace bisa memberi kita contoh buat kehidupan kita seharian ini terkait dengan salah satu atau dari beberapa tangisan Yusuf? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Saya tuh orang yang dengan cerita masa lalu yang begitu banyak cerita ya. Nah, saya mengalami ada kayak kebekuan-kebekuan yang nggak bisa cair. Gara-gara saya yang bisa saya lakukan di Jogja sudah hampir udah deal, udah tanggalan udah saling kari, tanggal ini mau pelayanan dengan penjara, pelayanan ke orang-orang penjara di Jogja, tanggal-tanggal udah saya tanggalin semua, batal karena sesuatu hal batal. Yang kedua, ada sebuah gereja di luar pulau, saya nggak sebutkan pulaunya ya, nanti terlalu mencolok di sini. Ada satu gereja di sebuah pulau waktu saya pelayanan tuh bilang gini, Bu Grace tahun depan datang lagi ya, bawa tim ya, kita mau bikin training praise and worship gitu. Siap Bu. Ibu gembalanya semangat, saya juga semangat. Saya langsung hubungi gembala saya, kita mau diundang ke pulau ini tahun depannya ya 2024 ini. Tahun depan ini kita mau diundang, bawa tim gini, udah dibicarakan sampai detail mau naik bis apa yang langsung menuju ke pulau itu, ada bisnya dari Magelang ternyata. Saudara tahu? Batal. Bulan Desember saya telepon, Bu, ini udah Desember, udah menjelang 2024. Tolong Bu, yang Ibu bilang dulu rencana itu jadi enggak, supaya saya booking tanggalnya biar enggak diisi orang lain. Oh maaf Bu Grace, batal. Gitu. Saya lama-lama udah mikir nih, kayaknya ada sesuatu yang aneh ya, kenapa beberapa acara ini batal. Pasti ada sesuatu apa ini ya. Saya merasa udah mengampuni si orang itu yang melukai saya gitu ya. Saya udah mengampuni, kami juga udah rekonsiliasi, tapi apa masalahnya ya? Ternyata saya sudah mengampuni, tetapi saya belum melewati yang namanya tangisan pemulihan. Saya belum pulih. Seperti pertanyaan Bu Ingrid minggu lalu. Masih ada sedikit-sedikit gitu rasa sakit hatinya gitu. Masih ada kerikil-kerikil di pojok, di meja yang kita bersihkan tuh ada 2 kali 2 cm di pojok tuh masih ada debu atau kecap yang lengket di situ, belum dilap pakai lap basah gitu. Jadi sudah mengampuni tapi ternyata belum pulih 100% gitu. Dan ketika itu Tuhan, saya udah mulai feeling kayaknya ada perkara 8 tangisan Yusuf yang belum jebol nih aku di titik mana ya. Akhirnya Tuhan tuh ingatkan waktu saya sakit mata, bulan lalu kan saya sakit mata nih, ada kayak benjolan di mata sini tuh, di sebelah kiri itu ada kayak, ya semoga itu bukan tumor ya, kayak bisul tapi gede, setengah kelereng itu gede loh, kira-kira 1 kali 1 cm itu besar banget di sini. Nah saya berdoa lagi, Tuhan ada apa lagi mataku ini, ada apa ini? Saya berdoa terus Roh Kudus kasih kepekaan. Nah di bagian itu kamu belum pulih nih. Akhirnya saya melakukan tindakan pertobatan yang langsung saya hal-hal yang salah saya perbaiki semua. Mata saya sembuh, Tuhan bukain pelayanan dalam skop yang lebih besar. Ini ternyata 8 tangisan Yusuf, aku belum melewati tangisan kelima ini, tangisan pemulihan ini aku belum pulih ini, ada kerikil-kerikil. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu ada yang nanya sama saya, Bu Grace masih trauma ya? Enggak, aku udah sembuh. Enggak, aku udah sembuh. Puji Tuhan, seperti itu ya. Kak Abigail kan kepengen tahu nih, saya pernah ngalami nggak? Saya sendiri juga ngalami, karena firman Tuhan itu pedang bermata 2, Bapak Ibu Saudara. Jadi menembus ke yang mendengarkan dan menembus kepada yang menyampaikan.
Jangan dipikir, oh saya menyampaikan firman, saya nggak kena. Oh siapa bilang? Saya yang diuji pertama. Sebelum Anda, saya harus ngalami dulu. Supaya pengajaran berkuasa, itu kita harus melakukan yang kita ajarkan, mengajarkan yang kita lakukan. Itu dua-dua itu penting. Melakukan yang kita ajarkan, mengajarkan yang kita lakukan. Itu yang membedakan Yesus dengan orang Farisi. Orang Farisi itu mereka mengajarkan. Yesus bilang ikuti pengajarannya, tapi jangan ikuti kelakuannya, karena mereka nggak meneladankan. Itu yang membuat pengajaran Yesus berkuasa, sementara pengajaran orang Farisi nggak berkuasa. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita sebagai pengajar-pengajar, kita sendiri ngalami loh. Yang namanya sakit hati itu kita ya manusia loh. Yang namanya kerinduan nggak sampai itu ya akan terkena ke kita loh. Yang namanya pengampunan itu ya satu waktu Tuhan tuntut kita untuk memutuskan yang benar. Yang namanya tangisan bahagia, itu pada akhirnya Tuhan akan mengubah semua trauma itu menjadi bahagia, seperti kita memeluk Benyamin. Setelah itu jangan stop sampai situ aja, harus memeluk Ruben, Simeon, Lewi, semua yang menyakiti itu ya, menjadi icebreaker tears atau pemecah kebekuan. Setelah itu Tuhan akan bawa kita kepada mujizat itu nyata, kepada tangisan double porsi, karena waktu ayahnya meninggal itu Yusuf mendapat berkat kesulungan itu diteguhkan di kitab Tawarik. Dan yang ke-8 adalah kita diuji lagi. Jangan dikira seumur hidup cuma nangis 8 kali. Nanti akan ada lagi tangisan kepada orang yang berbeda, melukai yang berbeda lagi. Kepada orang berbeda, melukai yang berbeda lagi. Pada orang yang sama, kasusnya sama lagi. Nah, di situ kita terus diuji, tangisan ke-8. Seperti itu ya, saya juga ngalami loh itu. Siapa tadi yang nanya ya, Kak Abigail ya? Saya sendiri juga mengalami. Baik, Bu Grace, Sis Abigail, saya rasa sudah jelas. Saya sendiri merasa diberkati. Ini jadi modal buat saya juga untuk melayani anak-anak muda yang ikut program Wanita Bijak Modul 2. Terima kasih, Bu, buat materi yang begitu memberkati. Kita sudah sampai di penghujung acara ini, teman-teman wanita. Ada Bu Vika satu lagi. Ada Bu Vika lagi. Kasih kesempatan. Oh, iya. Maaf Ibu Vika, maaf. Saya tidak perhatikan. Terima kasih Ibu Heni buat bantuannya. Silakan Ibu Vika menyampaikan pertanyaan. Ya, apakah sudah terdengar suaranya? Keren ya. Oh ya, terima kasih sekali Bu Grace. Saya biasanya manggilnya Mbak Grace, karena beliau ini adalah kakak saya dalam hal rohani maupun dalam berbagai hal. Terima kasih kalau materi ini sangat memberkati saya. Saya sangat tertarik dengan praktek tangisan yang tadi dikatakan Bu Grace dengan menangis sedemikian rupa. Dari 8 tangisan itu apakah memang ada perbedaan sehingga kita bisa melihat bahwa ketika ada mungkin jemaat ataupun ada orang yang di dekat kita, mereka menangis dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa membaca, oh ini tangisan seperti ini, atau oh ini tangisan seperti ini, itu atau bagaimana gitu loh, istilahnya mohon pencerahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minggu besok kalau di Indonesia ini kan Hari Kartini ya, merupakan hari emansipasi wanita. Dan kalau tadi untuk hak kesulungan Yusuf itu ada double portion kan begitu. Kemudian yang saya lihat kalau di dalam Perjanjian Lama itu hak kesulungan itu selalu untuk para pria-pria begitu ya, maksudnya untuk laki-laki. Nah, yang saya ingin sampaikan bagaimana kita sebagai perempuan ini memandang ataupun melihat hak kesulungan dalam kehidupan kita sebagai perempuan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bu Vika untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Jadi kalau saya ini menangis 8 kali, itu berbeda-beda semua tangisannya. Nanti bisa dilihat lagi ya, dicek di semua tayangan kita ya. Tidak ada tangisan yang sama, tetapi saya itu hanya mengandalkan acting. Acting itu dalam arti saya memang kan pengajar, guru sekolah minggu. Salah satu materi pengajaran kita itu ada namanya totality of expression.
Totality of expression itu adalah gabungan dari intonasi, mimik muka, body language. Tiga-tiganya dicampur menjadi totality of expression. Tetapi untuk konseling ada dua yang bisa kita lakukan ketika kita mendengar orang menangis. Bahkan saya sering konseling orang tuh lewat WA atau lewat chat di Facebook. Itu seringkali mereka ngomong, Bu, selagi saya konseling dengan ibu ini, ibu nggak tahu kan, saya di sini nangis. Nah, mana bisa saya dengar orang itu lewat chatting ya kan? Tangisannya seperti apa? Nggak bisa dengar ya kan? Ada dua, Bu Vika, yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita minta kepekaan dari Roh Kudus. Setiap orang konseling, kita minta peka dari Roh Kudus. Roh Kudus, orang ini kenapa? Nanti Roh Kudus bisa singkapkan lebih dalam dari yang dia katakan saat itu. Mungkin dia udah ngomong berbusa-busa 10 menit, tapi Roh Kudus itu bisa singkapkan yang 20 tahun yang lalu, atau waktu dia dalam kandungan. Itu 50 tahun yang lalu, atau dia masih bayi, yang dia sendiri nggak tahu, itu Roh Kudus bisa bukain loh ke kita. Kepekaan akan Roh Kudus, karena Tuhan itu adalah wonderful counselor, atau penasehat ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah empati. Empati itu kita mencoba memposisikan jadi dia. Sehingga waktu dia nangis, kalau ini orang konseling langsung ya, kalau dia nangis, kita bisa Roh Kudus bantu aku untuk aku di posisi dia. Misalnya yang nangis ini seorang istri yang disia-siakan oleh suaminya, lalu misalnya suaminya selingkuh, punya istri, punya wanita lain, wanita simpanan misalnya gitu kan. Waktu dia nangis, kita nggak tahu, ini tangisan udah sampai tangisan yang kemana nih, kita nggak tahu apakah tangisan pertama, kedua, apa ketiga. Nah, kita kira tangisan ketiga, dia ternyata tangisan pertama, rempong juga, kita pikir dia udah mengampuni, ternyata masih sakit hati, kan bisa salah tuh nanti mengarahkan konselingnya. Nah, maka kita minta Roh Kudus bantu aku untuk ada di posisi dia, untuk aku memahami dia ini nangis yang mana. Sakit hati, rindu tak sampai, atau sudah lepasin pengampunan, sudah bahagia, atau tangis pulih, yang mana Tuhan? Dia ini sudah di titik mana? Itu minta Roh Kudus menolong kita untuk punya empati. Empati adalah kita seperti merasakan seperti orang menangis bersama dengan orang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa, menari bersama orang yang menari. Jadi walaupun kita sedang menari, ketemu orang menangis, kita memposisikan diri jadi orang nangis. Ketika kita ini menangis, ketemu orang tertawa, ya kita ikut tertawa untuk menemani dia tertawa bersama, menari bersama. Padahal kita sedang nangis. Sama semua hamba Tuhan, kalau lagi khotbah, dia lagi ada masalah ya, dia harus bisa profesional, tetap bisa berkhotbah dengan baik. Nah, itu seperti itu ada dua tipsnya ya, Bu Vika. Bu Vika ini sahabat saya ya. Keluarga mereka ini sangat dekat sekali dengan keluarga pastori dan rumahnya juga di dekat gereja ya. Bu Vika ini adalah seorang ibu gembala yang udah pindah dari kota Magelang, sekarang di kota Jombang ya, melayani Tuhan dan juga pegawai negeri sipil. Nah, jadi Bu Vika ada dua. Yang pertama adalah minta hikmat dari Roh Kudus. Apalagi kayak kita melayani konseling lewat chatting ya. Bu, saya lagi nangis. Ya. Kita kan nggak dengar. Yang kedua, minta Roh Kudus bantu aku untuk jadi dia, untuk memahami dia. Nah, konseling yang benar adalah bukan menasihati orang, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini, bukan. Tapi konseling yang benar adalah memberikan pancingan-pancingan sampai orang itu memutuskan sendiri. Memberikan giringan-giringan sampai orang itu paham sendiri, aku mau mengambil keputusan ini, bukan disuruh oleh konselornya. Kadang-kadang kita salah ya, konselor, oh nasihat apa yang akan aku berikan, nasihat apa ya? Bukan nasihat, kita itu berempati, merasakan, lalu setelah itu kita mencoba untuk, oh solusinya dia harus baca Alkitab tiap hari. Nah nanti kita giring, Bu, kalau menurut Ibu ya, untuk supaya Ibu berhikmat, bisa mengampuni itu sumber-sumber literaturnya dari mana ya Bu? Nah, biar dia jawab, ya paling bagus ya Alkitab. Kalau Ibu baca Alkitabnya bagaimana? Saya sering bolong-bolong, apalagi kalau lagi sakit hati sama suami saya, oh males banget saya baca Alkitab. Kita giring terus sampai dia, baiklah, saya akan baca Alkitab tiap hari Bu Vika. Nah, kayak gitu ya. Itu seperti itu tipsnya. Lalu yang pertanyaan yang kedua, double portion ini, kita perempuan ya. Kalau di PL itu kan, warisan itu hanya untuk anak laki-laki, tapi suatu saat terjadi di zamannya Musa, ada satu suku yang mereka nggak ada laki-laki, anak-anaknya itu perempuan semua, lalu protes sama Musa. Terus Musa, tunggu, aku tak tanya sama Tuhan. Musa tanya sama Tuhan, ternyata Tuhan kasih jawaban yang bijaksana. Jadi kalau ada orang yang meninggal nggak punya anak, itu haknya untuk saudaranya yang laki-laki kalau nggak salah. Saudaranya laki-laki nggak ada untuk
keponakan-keponakannya yang laki-laki. Kalau semuanya nggak ada, sudah ditelisiri semua nggak ada, tetap jatuh ke anaknya perempuan. Nah, kalau dalam budaya Israel, itu mereka kurang menghargai kaum perempuan, agak menomorduakan kaum perempuan. Makanya orang-orang Israel yang laki-laki itu kalau berdoa itu bilang gini, Tuhan terima kasih Engkau menjadikan aku seorang laki-laki. Emangnya kalau perempuan kenapa? Engkau nggak terima kasih sama Tuhan ya kan? Tapi kita lihat dalam Alkitab, Tuhan itu sangat menghargai perempuan. Buktinya, ada kitab yang pakai nama perempuan. Kitab Rut, kitab Esther, itu pakai nama perempuan. Dan buktinya, nama-nama perempuan dicantumkan dalam silsilah Yesus Kristus di kitab Matius. Ada beberapa nama perempuan di situ, Tamar, terus Betsheba, terus Rahab. Ada pribadi-pribadi perempuan yang dicantumkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Padahal kitab Matius itu ditujukan pada orang Yahudi yang sangat tidak menghargai perempuan. Malah muncul nama perempuan di situ. Kalau silsilah Yesus Kristus menurut kitab Lukas itu malah ditujukan pada orang non-Yahudi, malah nama laki-laki semua. Itu ya, Tuhan itu unik banget. Jadi Bu Vika, dalam pandangan kita kekristenan di masa sekarang, Tuhan itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di Alkitab, hak kesulungan dengan berkat kesulungan itu beda loh ya. Coba Anda pelajari kisah Yakub dan Esau. Berkat kesulungan sama hak kesulungan itu beda. Yang dijual dengan semangkok sup kacang merah itu yang hak kesulungan. Tapi yang dengan menipu, kalau dia waktu Esau pergi berburu, lalu Yakub pura-pura jadi Esau, itu yang diambil adalah berkat kesulungan. Jadi hak dan berkat itu nggak sama. Jadi antara suku Yehuda dengan Yusuf, dikatakan dalam Tawarik tadi, itu mungkin terjemahannya ada yang kurang tepat. Sebenarnya berkat kesulungan itu turunnya tetap ke Yehuda. Makanya Yesus turunnya dari suku Yehuda. Tetapi hak kesulungan double porsi, di mana Yusuf dapat punggung bagian gunung, bagian ini, itu dapatnya di kepala Yusuf berkat jasmani double porsi ya. Tidak hanya berkat jasmani, berkat rohani juga. Tapi maksudnya yang lebih dari saudara-saudaranya itu yang dapat Yusuf. Itu Yusuf mendapat hak kesulungan, tapi berkat kesulungan tetap turunnya ke Yehuda. Jadi antara berkat dan hak itu nggak sama loh ya, nggak sama. Nah, dua-duanya itu diambil semua sama Yakub. Sama siapa namanya? Ya betul, sama Yakub ya. Dia ambil itu dari Esau dengan segala tipu dayanya dia lah. Tapi kalau kita mempelajari kehidupan Yakub lebih dalam, kita tahu Yakub itu orang yang sangat mendambakan untuk selalu tinggal di kemah, untuk selalu tinggal dekat dengan nenek moyangnya, untuk selalu menyerap garis keturunan ilahi itu turun dalam hidupnya itu beda jauh dengan Esau. Kalau Esau itu dia tinggal di Edom dan pada akhirnya disebut orang Edom. Ya, seperti itu nanti jadi khotbah tersendiri, beda lagi. Seperti itu jawaban saya Bu Vika. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam pandangan mata Tuhan sama. Jadi Rasul Paulus kan bilang di dalam Kristus nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada orang budak, nggak ada orang merdeka. Kita semua sama. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu Vika. Baik Ibu Vika, saya rasa sangat jelas. Terima kasih sekali lagi Ibu Grace untuk pemaparannya yang sangat memberkati. Kita semua yang hadir pasti diberkati. Nah, kita sudah sampai di ujung acara. Silakan Ibu Grace menyampaikan closing statement dan disertai dengan doa penutup dan doa berkat. Baik, closing statement dari saya seperti ini, para perempuan, tidak cuma perempuan aja, pria-pria yang mau mendengarkan materi ini juga ini untuk kita semua. Tapi khususnya bagi para perempuan, satu hal yang saya sampaikan adalah perempuan itu adalah makhluk yang sangat rentan terhadap luka. Karena apa? Pria itu banyak logika otak kiri. Bagi mereka nggak masuk akal ya, nggak di ini. Tapi perempuan itu sangat dipengaruhi oleh otak kanan, perasaan, feeling. Ya. Jadi kita para perempuan jangan sampai kita ini harusnya menjadi penolong, kita menjadi perongrong. Jangan sampai kita harusnya tunduk, kita menanduk. Harusnya kita penolong, perongrong. Kenapa? Karena kita nggak akan berfungsi maksimal sebagai perempuan kalau kita nggak melewati tangisan pertama, kedua, ketiga. Setelah kita memutuskan mengampuni, yang keempat dan seterusnya itu urusan Tuhan. Dan kalau kita ketemu tangisan ke-8,
Kita harus memutuskan itu jadi tangisan ketiga, jangan start dari tangisan satu lagi. Nah, oleh karena itu, ayo jangan sampai hidup kita banyak sumbatan-sumbatan yang nggak berarti ya. Dan pada akhirnya waktu kita banyak yang terhilang, terbuang. Saya satu kali pernah ada seorang ibu gembala datang sama saya bilang gini, Bu Grace, saya merasakan selama saya belum mengampuni suami saya, itu saya merasakan waktu-waktu itu menjadi terbuang. Oh ya, kok bisa gitu gimana? Saya juga bingung ya kan. Ya tapi gitu, saya ngalami stuck gitu. Tapi ketika saya udah ampuni suami saya pulih. Saya merasakan hidup saya terus melaju lagi dengan kencang seperti dulu gitu. Oh gitu ya Bu? Enggak. Nah, saya sangat terberkati dengan sharing-sharing itu. Artinya, jangan sampai hidup kita ini ngalami stuck. Karena berhenti berputar-putar di padang gurun terus di tangisan pertama sampai ketiga, 21212 terus. Tapi ada satu warning dari saya ketika saya mengatakan berkat kelimpahan tanpa batas. Kita jangan mata hijau ya, mata duitan itu ya. Kita berharap wah teologi kemakmuran itu ya. Semua yang dipikirkan berkat itu hanya yang berupa materi, mobil, wah gitu ya. Yang mewah, wah apa gitu. Bukan seperti itu. Walaupun itu nggak mustahil Tuhan berikan. Kalau memang Tuhan mempercayakan kita hal itu nggak mustahil. Karena dalam 38 aspek kehidupan yang saya teliti, yang namanya sekunder dan tersier itu boleh kita miliki, boleh juga tidak. Itu nanti ada kita pembuktian ayat-ayat. Artinya Anda jangan merasa berdosa kalau kita kok nggak mengalami yang tersier. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai gara-gara khotbah ini, wah kata Bu Grace, kalau kita sudah tangisan ketiga, kita kan mengikuti Yusuf loh. Apa tindakan Yusuf itu udah kelimpahan tanpa batas seluruh hartanya Firaun jadi milik kita. Bukan itu ya. Banyak berkat Tuhan yang nggak bisa diuangkan dalam hidup kita. Keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, kita minggu depan akan beranjak ke materi berikutnya, yaitu pola 3 generasi. Untuk menolong kita para nenek-nenek, oma-oma ini nggak merasa aku udah wanita tua, aku udah wanita renta, aku udah nggak berguna. Kita belajar pola 3 generasi. Itu closing statement dari saya, Bu Ingrid. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur karena tepat seperti yang hamba perkirakan untuk 8 tangisan Yusuf ini bisa selesai di part 3. Terima kasih Tuhan. Semua isi hatimu sudah hambamu sampaikan kepada para perempuan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami seringkali nggak bisa mendeteksi karena kami nggak paham. Tapi mulai sekarang kami mau belajar koreksi diri lebih peka dengan Roh Kudus. Kami sedang ada berputar-putar di tangisan yang kemana, yang keberapa. Kami seringkali salah mengambil keputusan sehingga kami tidak mendapatkan mujizat, tidak mendapatkan double portion, tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu karena salah kami sendiri. Tapi mulai sekarang Tuhan tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi perlambatan, tidak ada lagi batu sandungan, tidak ada lagi hal-hal yang boleh menjegal hidup kami karena kami memutuskan mau taat pada firman-Mu untuk kami mengampuni. Sejahat apapun orang memperlakukan kami, karena sejahat-jahatnya kami, Engkau juga sudah mengampuni lewat karya-Mu di kayu salib. Kami seperti orang yang dibebaskan hutangnya begitu banyak, tetapi mencekik orang yang hutangnya sangat sedikit. Itu gambaran hidup kami, yang kami sebenarnya adalah orang-orang yang nggak layak, tapi Engkau ampuni, Engkau angkat kami menjadi hamba-Mu, Engkau angkat kami menjadi umat kesayangan-Mu, tetapi kami tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Ampuni kami Tuhan. Beri kami kepekaan dan juga ketaatan kepada firman-Mu. Supaya tidak ada lagi berkat-berkat yang tidak bisa diraih, tidak ada lagi berkat-berkat yang beku yang nggak bisa dicairkan, tidak ada lagi tembok-tembok kemustahilan yang menghalangi langkah kami, tidak ada lagi satu perluasan yang dihambat oleh kesalahan kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati pelajaran minggu yang akan datang, pola 3 generasi boleh memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa hari ini. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua wanita yang sudah hadir di acara seminar ini atau melalui YouTube, Facebook, baik juga melalui TikTok. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang di
pengajaran tentang pola 3 generasi pada jam dan waktu yang sama, jam 10 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sama waktunya seperti pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom.